Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rizky Adil Budi Saputra, NPM 2003021049. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Baiklah, yang pertama adalah definisi teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan menurut para ahli adalah suatu penggambaran dari perilaku seorang pemimpin dan juga konsep kepemimpinan yang dianut olehnya. Pemimpin memiliki jenis kepemimpinan dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Dan kita tidak bisa menyamaratakan karena setiap pemimpin akan menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan benar-benar memerlukan gaya kepemimpinan yang tepat. Karena fungsi kepemimpinannya bisa diterima dan dirasakan dengan baik oleh seluruh lapisan organisasi. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinannya, yaitu kepercayaan, nilai-nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimiliki olehnya. Kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok, sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepemimpinan anggota lainnya dalam kelompok. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian yang kedua adalah teori-teori yang dapat diketahui. Ada beberapa teori dari banyaknya teori kepemimpinan yang dapat kita ketahui. Contohnya adalah teori orang hebat, teori sifat, teori situasional, teori gaya dan perilaku, dan yang terakhir, teori transaksional. Yang pertama adalah teori orang hebat atau great man theory. Teori orang hebat yaitu yang mana usaha orang-orang di zaman dahulu kala dalam pencarian sifat-sifat umum terhadap kepemimpinan, membawa mereka kepada kesimpulan bahwa pemimpin yang hebat adalah orang-orang hebat yang dilahirkan ke dunia, bukan orang-orang hebat yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Dalam teori ini, sifat gen dan keturunan sangat berpengaruh untuk menjadi orang hebat atau pemimpin yang hebat. Kemudian yang kedua adalah teori sifat. Teori sifat atau yang biasa disebut trait theory, para ahli mengemukakan bahwasanya setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan lainnya, yaitu berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Jadi, pemimpin itu memiliki sifat-sifat khusus, ciri-ciri khusus yang membedakan antara pemimpin yang hebat dengan orang yang biasa saja. Baiklah, kemudian yang ketiga adalah teori situasional. Teori kepemimpinan situasional ini menggambarkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat di dalam kehidupan ini. Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya, dan juga tergantung dari situasi dan kondisi di setiap pemimpin. Kemudian, teori gaya dan perilaku. Teori gaya dan perilaku ini mengungkapkan bahwasanya kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin
Semua tergantung pada perilaku, sikap, dan karakteristik yang ada pada dirinya. Dengan kata lain, keberhasilan kepemimpinan tergantung pada sikap dan perilaku pemimpin dalam memenuhi fungsi-fungsi kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah teori transaksional. Teori transaksional menggambarkan gaya kepemimpinan yang didasari perjanjian yang dibuat antara pemimpin dan bawahannya. Perjanjian ini dibuat untuk menghasilkan pertukaran atau transaksi yang saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikutnya. Contohnya, ketika seorang pemimpin atau manajer mengasih tugas kepada bawahannya dan bawahannya mengerjakan dengan baik dan benar, maka itu akan menguntungkan sang pemimpin. Dan timbal balik dari sang pemimpin atas kerja bawahannya akan memberi hadiah yang cukup atau kenaikan pangkat. Kemudian adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Dan yang kedua adalah fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Kemudian syarat-syarat kepemimpinan. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah kekuasaan, kemudian kewibawaan, dan yang terakhir kemampuan. Kekuasaan adalah otoritasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuai dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Sedangkan kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Dan yang terakhir adalah kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasanya. Hambatan-hambatan dalam kepemimpinan. Hambatan dalam kepemimpinan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri, emosi yang tidak stabil, tidak percaya diri, takut dalam mengambil resiko, dan terbatasnya kecakapan seorang pemimpin. Sedangkan faktor eksternal adalah tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, terlalu banyak tekanan dari luar. Contohnya adalah deadline dari kerjaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.